datang di video kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, mahasiswa Ilmu Kelautan 2018 Universitas Padjadjaran yang beranggotakan Fernanda Januar, Ara Maudinia, Muhammad Wafi, Alvina Yebelanti, Angga Pramudia, dan Apriliandi. Di sini kami akan menjelaskan cara pengambilan data dari terumbu karang dan akan kami jelaskan pula sedikit mengenai terumbu karang itu sendiri. Selanjutnya, mari kita saksikan video berikut ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, perkenalkan saya Alvina dan Fernanda akan menjelaskan video kali ini. Mari kita jelajahi alam bawah laut. Disinilah ekosistem terumbu karang di Tubataha, Filipina. Mari masuk, menyelam, dan jelajahi ekosistem paling beragam di dunia. Ekosistem yang didukung oleh sinar mentari dan menciptakan kolaborasi antar hewan dan ganggang. Ekosistem yang mendukung ribuan spesies dengan memanfaatkan nutrisi secara efisien. Mari kita intip, kita lihat hewan-hewan apa saja di dalam ekosistem ini. Halo. Wah, ada belut moray. Belut moray yang sedang dibantu temannya oleh udang pembersih dan ikan urais yang membantu membersihkan dari parasit-parasit kecil. Ini sebenarnya contoh dari simbiosis mutualisme. Simbiosis yang saling menguntungkan. Namun, sebenarnya ada juga simbiosis yang tidak saling menguntungkan. Contohnya, mahkota dari bintang laut duri yang memakan koral, yang akhirnya meninggalkan kerangka putih. Ada juga kepiting trapezius yang sedang mempertahankan rumahnya dari makhluk yang lebih besar. Nah, si kepiting berhasil melindungi atau mempertahankan si terumbu karang dari predator-predator yang lebih besar dengan permainan warna-warna baru yang dapat mengelabui mereka. Warna-warna inilah yang memperingatkan si predator-predator ini dari si bahan kimia yang akan menghasilkan senyawa kimia yang lebih beracun. Kita dapat mengobservasi mereka lebih jauh, akan tetapi kita tidak dapat sepenuhnya memahami hubungan mereka secara mendalam. Yang terpenting adalah mereka memiliki peran dalam jaringan makanan yang saling tumpang tindih antara si produsen dan konsumen, antara lain predator dan mangsanya. Setelah mendengar pemaparan materi sebelumnya, saya, Ara, akan menambahkan info mengenai terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem yang khas yang terdapat di daerah tropis. Ekosistem ini pula mempunyai produktivitas organik yang tinggi. Demikian keanekaragaman biota yang ada di dalamnya. Ekosistem terumbu karang menepati area seluas 7.500 km persegi dari luas perairan Indonesia. Adapun faktor-faktor fisik yang berperan dalam perkembangan terumbu karang, yaitu suhu air lebih dari 18 derajat Celcius. Tapi bagi perkembangan yang optimal diperlukan suhu rata-rata tahunnya yaitu berkisar 23-25 derajat Celcius dengan suhu maksimal 36-40 derajat Celcius. Kedua, kedalaman perairan kurang dari 50 meter dengan kedalaman bagi perkembangan yang optimal yaitu 25 meter. Ketiga, salinitas air yang konstan berkisar 30 hingga 36 ppm. Keempat, kecerahan perairan yang cerah, bergelombang besar, dan bebas dari segmen. Kelima, paparan udara terbuka, yaitu merupakan faktor pembatas karena dapat mematikan hidup alga. Nutrien merupakan zat hara yang penting dalam menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan potensi sumber daya ekosistem laut. Sumber utama fosfat dan nitrat secara alami berasal dari perairan itu sendiri melalui proses penguraian, pelapukan, dekomposisi tumbuhan, sisa-sisa organisme mati, buangan limbah daratan seperti domestik, industri, pertanian, peternakan maupun sisa pakan,
yang akan terurai oleh bakteri menjadi zat hara berupa nutrien yang dimanfaatkan oleh tumbuhan laut seperti lamun untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Peningkatan dan penurunan konsentrasi nutrien, nitrat, fosfat, dan silikat dapat menyebabkan terjadinya pemutihan karang dan kematian secara spasial di beberapa karang tepi. Pengayaan nutrien pada suatu perairan tergantung pada tinggi rendahnya konsentrasi nitrat dan fosfat yang terdapat di perairan tersebut. Kisaran konsentrasi nitrat yang baik untuk kesehatan karang yaitu 0,040 mg per liter, sedangkan untuk kisaran fosfat 0,07 mg per liter. Apabila kontaminasi konsentrasi fosfat yang berlebihan, maka dapat mempengaruhi organisme karang itu sendiri. Terumbu karang berada di perairan laut tropis yang dangkal dan jernih, antara 23,5 derajat lintang utara dan selatan Khatulistiwa. Perairan ini banyak terkena sinar matahari, sehingga suhunya relatif hangat, yaitu 18 hingga 30 derajat Celcius, dan memiliki kandungan nutrien yang rendah. Terumbu karang umumnya terdapat di sebelah timur benua, di mana arus laut yang bergerak dari daerah tropis ke lintang yang lebih tinggi, memiliki salinitas yang stabil dan kandungan kalsium karbonat yang tinggi. Terumbu karang terdiri atas polip-polip karang berukuran kurang dari 1 cm yang membentuk kerangka berkapur. Polip-polip ini sedemikian banyaknya sehingga membentuk terumbu karang raksasa seperti yang kita lihat sekarang. Struktur karang merupakan tempat tumbuh zooxanthella, alga bersel satu yang bersimbiosis dengan polip dan berperan mensuplai hara bagi karang dan proses klasifikasi. Karbon organik yang diproduksi zooxanthella melalui fotosintesis mensuplai 94 hingga 98% kebutuhan hara organik polip. Sebaliknya, polip memberikan tempat hidup bagi zooxanthella yang melindunginya dari cahaya terlalu tinggi dan dari pemangsa, serta mensuplai hara penting yang berasal dari hasil metabolisme karang. Selanjutnya, bila terumbu karang mengalami stres akibat perubahan lingkungan yang drastis, seperti perubahan suhu atau pengasaman laut, karang akan melepaskan zooxanthellanya sehingga kerangka putih karang terlihat. Kondisi inilah yang disebut pemutihan karang atau coral bleaching. Bila kondisi ini berlanjut, polip akan mati dan kerangka kalsiumnya akan terinvasi spesies lain yang tumbuh secara cepat, misalnya makroalga. Akibatnya, terumbu karang tidak akan mampu pulih. Strukturnya lambat laun akan terkikis sehingga spesies yang bergantung padanya secara bertahap mati dan terjadilah kepunahan spesies besar-besaran. Namun, bila kondisi lingkungan yang mengganggu ini hilang, karang akan pulih secara cepat. Zooxanthella akan kembali ke dalam karang sehingga karang dapat tumbuh dan berkembang. Setiap tahun dalam kondisi lingkungan yang baik, terumbu karang akan memijah atau berkembang biak sehingga tumbuhlah karang-karang baru. Selama hampir 10.000 tahun, polip karang kecil dalam jumlah tak terhitung banyaknya membentuk struktur biologis yang sedemikian besarnya sehingga struktur ini terlihat jelas dari angkasa. Struktur karang dibentuk oleh angin, gelombang, dan arus air laut sehingga tampak di lautan yang biru. Halo, aku Wafi dan Angga akan menjelaskan tentang metode LIT atau Line Intercept Transect, yang merupakan metode yang digunakan untuk menutup eksterminasi penutupan karang atau penutupan komunitas bentos yang hidup bersama karang. Jadi prosedur itu yang pertama kayak membentangkan roll meter sepanjang 50 meter sejajar garis pantai. Kedua, menancapkan besi beton agar posisi tidak berubah-ubah. 3, penyelam bergerak sepanjang garis yang dibentangkan secara paralel. Keempat, kategori-kategori liveform kemudian dicatat pada datasheet. Nah, ini di videonya nih kayak dilihatin nih cara membentangkan roll meter prosesnya. Terus selagi kita mencatat terumbu karang dan liveform, kita juga tidak lupa untuk mendokumentasikannya. Terus diamati dari kedalaman 5 meter dan 10 meter. Dan panjangnya kedalaman bersifat kondisional, jadi kayak tergantung niat gitu sama tujuannya lah. Pengambilan data tutupan karang, data dicatat dan diukur dengan ketelitian satuan cm atau sentimeter. Nah, ini contoh pengukuran dengan metode TLI. Kita mengambil garis tengahnya.
dari terumbu karang. Data tabel hasil pengamatan menggunakan metode LIT. Lalu rumus presentasi tutupan karang. Sekian dari kelompok 12, semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita. Terima kasih.